day today? I hope you are in a good condition. Amin ya rabbal alamin. Welcome to mathematics class. Today we are going to learn about multiplication of decimal. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana operasi perkalian di dalam bilangan desimal. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa bersama-sama dulu ya. Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa siapkan alat tulis dan buku Let's Start Math 5 Students Book-nya ya. Are you ready kids? Let's go! Kegiatan pembelajaran matematika hari ini, yang pertama kita akan membacakan hadis riwayat Tirmizi tentang satu huruf diganjar 10 kebaikan. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari bagaimana perkalian di dalam bilangan desimal. Kemudian yang ketiga kita akan diskusi di WhatsApp group. Dan yang terakhir kita akan mengerjakan latihan soal. Semangat anak-anak! Pertama-tama kita akan membacakan hadis riwayat Tirmizi tentang satu huruf diganjar 10 kebaikan. Let's recite together. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanati asyru amsalihha la aqulu alam harfu walakin alifu wala muharfu wa mimu harfu. Artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah atau kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, setelah kita membacakan hadis riwayat Tirmizi tentang satu huruf diganjar 10 kebaikan, mari kita lihat lagi hadis tersebut. Nah, hadis tersebut menjelaskan tentang barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu hasanah kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipat. Jadi, ketika kita membaca satu huruf Al-Quran, kita akan mendapat 10 kebaikan. Nah, jadi ketika kita membaca 2 huruf dari kitab Allah, maka kita akan mendapat 20 kebaikan. Kemudian, apabila kita membaca 3 huruf dari kitab Allah, maka kita akan mendapat 30 kebaikan. Nah, itu merupakan salah satu konsep dari operasi perkalian. Ternyata operasi perkalian telah digunakan dalam menghitung kebaikan seseorang yang akan diperoleh ketika dia membaca satu huruf dari kitab Allah. Nah, untuk itu alangkah baiknya kita pelajari bagaimana operasi perkalian suatu bilangan agar kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan syariat Islam. Nah, untuk itu mari kita pelajari bagaimana operasi bilangan perkalian. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana operasi perkalian di dalam bilangan desimal. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan materi tersebut, kalian buka dulu buku Let's Start Math 5 Students Book halaman 109 sampai 111. Kalian buka dulu ya. Sudah siap? Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari bagaimana perkalian bilangan desimal dengan bilangan cacah. Jadi, hari ini Ibu akan menjelaskan contoh-contoh soal yang berada di dalam buku Let's Start Math 5 Students Book halaman 109 sampai 111. Baik, kita mulai saja. Pertanyaan yang pertama,
What is the product of 5 and 0,1? Berapa hasil perkalian dari 5 dan 0,1? Di sini terdapat ilustrasi. Nah, satu kotak ini bernilai 1. Kemudian dari satu kotak besar ini kita bagi menjadi 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setiap kotaknya bernilai 1/10 atau 0,1. Nah, setelah kita membagi satu kotak penuh ini menjadi 10 bagian yang bernilai 0,1, langkah selanjutnya kita lihat lagi soalnya 5 dikali 0,1. Artinya 0,1-nya berjumlah 5. Nah, di sini karena setiap kotaknya itu bernilai 0,1, maka apabila 5 kali 0,1 maka 0,1-nya ada 5, sehingga kita beri warna 5 kotak yang bernilai 0,1. Nah, maka total dari bagian yang berwarna ini adalah 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,1 ditambah 0,1. 0,1-nya ada 5, kemudian kita jumlah, maka hasilnya 0,5. Atau bisa dibilang 5 groups of 0,1 atau 5 dikali 0,1. Maka hasilnya 5 dikali 1/10. Maka hasilnya 5/10 sama dengan 0,5. Nah, kita lihat bahwa perkalian di dalam bilangan desimal sama saja seperti perkalian yang berada di dalam bilangan bulat. Nah, karena operasi perkalian di dalam bilangan desimal langkahnya sama dengan operasi perkalian di dalam bilangan bulat, maka kita dapat mencari hasil perkalian dari soal tadi seperti berikut. Nah, Ibu tulis lagi soalnya ya. 0,1 dikali 5 sama dengan. Nah, di dalam operasi perkalian bilangan bulat kita mengerjakan soal seperti ini, yaitu dengan mengerjakannya ke bawah. Maksudnya apa ya? Nah, Ibu tulis dulu ya. 0,1 dikali 5. Nah, kita lihat. Masih ingat operasi perkalian di dalam bilangan bulat dengan cara seperti ini? Ya, yang pertama kita kalikan dulu yang sejajarnya, yaitu ada bilangan 1 dan 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian kita kalikan yang belumnya, berarti kita belum mengalikan 0 dan 5. Kita kalikan 0 dikali 5 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada bilangan desimal, satu bilangan desimal. Kita lihat bilangan desimal ini memiliki berapa angka setelah koma? Ya, yaitu ada satu angka di belakang koma. Maka hasilnya juga harus memiliki satu angka di belakang koma, yaitu dengan cara menghitung dari belakang untuk meletakkan komanya. 1, berarti di sini komanya, maka hasilnya 0,5. Baik, untuk soal berikutnya. What is the product of 1,3 and 6? Berapa hasil perkalian dari 1,3 dan 6? Nah, di sini Ibu tulis lagi ya soalnya. 1,3 dikali 6 sama dengan. Nah, kita carinya seperti yang tadi, kita kotret ke bawah. 1,3 dikali 6. Nah, yang pertama kita kalikan dulu yang sejajarnya. 3 dikali 6 berapa?
Ibu tulis dulu di sini ya. 3 dikali 6 sama dengan 18. Tetapi kita di sini mengalihkan 1/10 atau tens. Maka di sini hasilnya juga menjadi 8 tens atau 18/10. Nah, kita lihat, kita bagi dua. Angka 1 ini merupakan bilangan satuan. Dan angka 8 ini merupakan angka per-10-nya. Nah, kita harus meletakkannya sejajar. Tadi angka 1/10-nya ada di sini, maka angka 1/10 lainnya juga harus sejajar. Berarti ada di sini, di bawah 3 dan 6. Di sini kita tulis 8. Dan kita letakkan yang satuannya yaitu angka 1 ini di atas angka satuan lainnya. Nah, selanjutnya kita kalikan angka yang belum dikalikan, yaitu ada angka 1 dan 6. 6 dikali 1 berapa? 6. Kemudian kita lihat di atasnya ada suatu angka. Maka kita jumlahkan. 6 dikali 1 sama dengan 6, kemudian kita jumlahkan 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, kita lihat lagi, di sini ada angka desimal. Dan angka desimal itu memiliki satu angka di belakang koma. Maka hasilnya juga harus memiliki satu angka di belakang koma. Baik, kita hitung lagi dari belakang untuk meletakkan komanya. 1. Maka komanya terletak di sini. Maka hasilnya 7. Baik, soal selanjutnya. Ada soal, what is the product of 0,24 and 3? Berapa hasil perkalian dari 0,24 dan 3? Seperti biasa, Ibu tulis lagi soalnya di sini. 0,24 dikali 3 sama dengan. Baik, kita selesaikan soal berikut dengan cara seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu kita hitung ke bawah. 0,24 dikali 3. Nah, kita lihat. Di sini 6 sejajar dengan yang angka terakhir dari bilangan desimalnya. Kemudian yang ini juga sama. 0,24 dikali 3. 3-nya itu diletakkan di angka terakhir di bilangan desimal, yaitu harus sejajar dengan angka terakhir bilangan desimalnya. Baik, kita kalikan. Yang pertama kita kalikan yang sejajarnya, yaitu ada angka 4 dan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, kita lihat 4 ini menempati tempat 1/100. Maka di sini hasilnya 12/100 atau 1200. Nah, kita bagi lagi. Angka 1 ini merupakan bilangan 1/10-nya atau menempati tempat bilangan 1/10-nya. Angka 2 ini menempati tempat bilangan 1/100-nya. Nah, tadi kita mengalihkan angka yang menempati nilai 1/100 dengan 3. Maka yang 12 ini angka 2-nya disimpan sejajar dengan angka 4, 3. Maka 2-nya disimpan di sebelah sini. Kemudian angka 1-nya merupakan menempati nilai tempat 1/10. Maka kita tulis di atas angka yang menempati nilai tempat 1/10 lainnya, yaitu di sini. Baik, kemudian kita kalikan yang belumnya lagi. Ada 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Tapi kita lihat lagi, di atasnya ada suatu angka. Maka harus dijumlahkan. 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Baik, kemudian yang terakhir yang belum dikalikan adalah angka 0 dan 3. Kita kalikan. 0 dikali 3 sama dengan 0. Kita lihat di sini bilangan desimalnya memiliki 2 angka di setelah koma, atau terdapat 2 angka setelah koma.
maka hasilnya juga harus memiliki 2 angka setelah koma. Berarti kita hitung lagi dari belakang, 1, 2. Maka komanya terletak di sini. Maka hasilnya 0,72. Baik, contoh soal yang terakhir yaitu ada what is the product of 0,43 and 2? Berapa hasil perkalian dari 0,43 dan 2? Ibu tulis lagi soalnya. 0,43 dikali 2 sama dengan, seperti biasa kita hitung ke bawah, yaitu 0,43. Nah, kita tempatkan bilangan bulatnya harus sejajar dengan angka bilangan desimal yang paling akhir, yaitu ada 3. Berarti angka 2 ini harus sejajar dengan angka 3 ini. Maka angka 2-nya terletak di sini. Kita kalikan. Baik, yang pertama kita kalikan. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian kita geser lagi angka 4 ini, kita kalikan. 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan yang terakhir kita kalikan angka 0 ini. 0 dikali 2 sama dengan 0. Kita lihat di sini bilangan desimalnya memiliki 2 angka setelah koma. Maka hasilnya juga harus memiliki 2 angka setelah koma. Kita hitung lagi dari belakang, 1, 2. Maka komanya terletak di antara 0 dan 8. Jadi di sini. Maka hasilnya adalah 0,86.